Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat di The Career Channel, channel yang selalu menjanjikan sesuatu yang baru setiap harinya untuk Anda semuanya tentu. Sekarang kita sudah berada di lokasi Makbaroh Sunan Derajat di Lamongan, Jawa Timur. Dalam dakwah Islamiyah yang diemban oleh Sunan Derajat, sebetulnya orang ini mempunyai nama Raden Qasim bin Sunan Ampel tentunya, karena Raden Qasim ini adalah adik dari Sunan Bonang. Orang-orang di sekitarnya malah menyebut Sunan Derajat ini sebagai Sunan Mayang Madu. Jadi ya terlepas apakah Sunan Mayang Madu, Sunan Derajat, ya orangnya itu juga. Dalam perkembangan dakwahnya, Sunan Derajat lebih memilih para petani kecil dan dia dijuluki sebagai ahli pertanian di antara Wali Songo yang lainnya. Banyak ilmu-ilmu pertanian, ilmu meningkatkan panen dan memelihara tumbuh-tumbuhan yang menjadi rujukan bagi masyarakat sekitar. Sunan Derajat juga terkenal dengan sufinya. Kesufiannya melahirkan beberapa ujaran-ujaran yang sampai sekarang masih dijadikan patokan atau semacam kalimah mutiara atau semacam pepatah-pepatah yang diwujudkan dalam kalimah-kalimah penuh makna yang ditempelkan di lokasi makamnya juga di tempat-tempat lain. Makamnya ternyata Sunan Derajat itu berada di puncak sebuah bukit kecil yang antara lain berisi ribuan kuburan, ya banyak kuburannya, dan itu yang berusia tua, berusia zaman Majapahit bahkan lebih dari itu. Ini terlihat dari ornamen makamnya yang demikian purba, ya, seperti halnya batu-batu petilasan yang mungkin kalau diteliti lebih dalam ini usianya beragam, dari yang sangat tua, kemudian tua, dan paling tua gitu kan, semacam itu. Tak heran kalau dalam perkembangannya makam Sunan Derajat ini direnovasi untuk mengarah ke sana, ya, ke ketuaan makam di sini, sehingga ornamen-ornamen yang kemudian ditanam di sekitar makam Sunan Derajat ini tua sekali. Ini adalah pagar, ini kayunya kayu jati, jadi sudah bisa dibayangkan bagaimana kuatnya kayu jati di makam Sunan Derajat ini. Sepertinya memang ada sesuatu yang hendak ditonjolkan. Melihat dari tembok-tembok yang berukiran zaman Majapahit dan sekitar itu, kemudian batu bata juga masih dari zaman dulu yang dicetak besar-besar, panjang, ya tidak seperti batu bata zaman sekarang yang bisa secara praktis ditempel demikian rupa. Sayangnya suasana khusyuk tidak bisa didapatkan karena memang peziarah sedang membludaknya. Pokoknya bulan Sya'ban ini menjadi sesuatu yang booming ya di Makbaroh bulan Rajab dan Sya'ban. Dan kita berada di ujung kedua bulan tersebut, di akhir bulan Rajab dan awal bulan Sya'ban. Seperti kita lihat bahwa ziarah tumplak sepertinya. Di parkiran tadi juga kendaraan hampir memenuhi parkiran. Kemudian ya di makamnya juga otomatis ini membuat suasana menjadi riuh rendah ya.
karena di satu samping kiri sedang bertahlil, yang di samping kanan sedang melafalkan ayat suci Al-Quran, surah Yasin, dan lain sebagainya. Jadi saut menyaut. Tetapi suasana seperti ini sebetulnya menjadikan suasana nikmat tersendiri ya. Ramai dengan pengajian, dengan kalimat-kalimat thayyibah yang dilantunkan secara keras. Sementara di sisi lain, di tempat lain juga orang melafalkan kalimat serupa tanpa saling mengganggu. Inilah tampaknya kebinekaan yang dibangun oleh Sunan Derajat. Hanya saja sebagian orang yang selalu ingin masuk ke dalam cungkup dari Makbaro Sunan Derajat ini sebetulnya sangat mengganggu. Karena daya tampung di dalam makam sendiri ya seperti itu, kurang dari apa yang diharapkan, begitu. Sementara itu kita hampir selesai di luar, ya tidak di dalam cungkup tetapi di luar saja sudah puas kita berada di sini, dan kita akan melanjutkan perjalanan.